Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menjaga semangat di hati kita sehingga kita mampu melanjutkan kajian kita pekan pertama di bulan Masehi, membahas kitab Al-Ghurrar min Mauqufil Athar, karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Dan ini perjumpaan kita yang kedua. Karena kita paham, karena kita paham tujuan kita di dunia adalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dan surga Allah itu ghaliyah, mahal. Kalau barang mahal itu harus perlu pengorbanan. Pengorbanan harta kalau barang mahal. Kalau akhwat mahal pengorbanan mahar. Kalau surga yang mahal berarti perlu dengan pengorbanan. Dan alhamdulillahnya Allah Subhanahu wa taala persingkat pengorbanan kita, Pak, dengan yang namanya thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, meniti jalan untuk belajar ilmu agama, pergi dari rumah ke pengajian, salah satu dari antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, maka kaidahnya al jaza min jinsil amal. Kalau perbuatannya adalah jalan, maka balasannya pun adalah jalan. Allah akan mudahkan. Artinya Allah akan siapkan nih jalan tol menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang hambatannya enggak kita katakan bebas hambatan, ada hambatannya. Tapi ini lebih memudahkan kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah seorang penuntut ilmu. Jadilah seorang yang menjadikan ilmu sebagai karakter dalam dirinya, Pak. Karena kita tidak dituntut untuk menghabiskan segala ilmu. Karena al-ilmu bahrun la sahilalahu, ilmu itu samudra. Lebih luas dibandingkan samudra Atlantis, Pasifik, Hindia yang tiada tepinya. Kita tidak diperintahkan untuk menghabiskan ilmu, karena meskipun kita berusia 1000 tahun, kalau diperintahkan menghabiskan segala ilmu kita nggak akan pernah bisa. Tapi Allah perintahkan kita untuk terus menjadikan ilmu bagian dalam hidup kita. Seberapa sedikit yang kita ambil, seberapa banyak yang kita ambil, yang penting kita terus berada di jalan ini. Kalau kita harus menjalani jalannya ilmu sampai finish, mungkin kita nggak akan pernah finish, Pak. Tapi Allah perintahkan kapanpun kematian mendatangi kita, dimanapun kematian mendatangi kita, kita tetaplah berada di jalan ini. Itu jalan menuntut ilmu agama. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar dari rumahnya untuk belajar ilmu agama, fahuwa fi sabilillah, dia sejatinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita meninggal usianya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tapi kalau kita menjadikan majelis ilmu adalah rumah kedua di dalam hidup kita, menjadikan majelis ilmu adalah tempat yang selalu kita datangi dan rindukan, maka kita pun akan meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kalian yang namanya ceraikan majelis ilmu agama. La tufariqu majalisal ulama, kata Umar ibn Khattab, jangan pernah kau talak yang namanya majelis ilmu agama. Meskipun pandemi menimpa kita, ya ada Omikron, mungkin ada Politron,
ya, dan semisalnya tetap kita harus istiqomah ya, meskipun bisa dengan jejaring sosial, ya media sosial, ataupun dengan hadir langsung kalau memang Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan. Kita lanjutkan pengajian kita membahas kitab Al-Ghurrar min Mauqufil Athar yang kita bahas 2 pekan yang lalu perdana, kajian perdananya tentang 40 athar dari para sahabat. Jadi pengajian kita ini membahas tentang ucapan-ucapan yang indah, nasihat-nasihat emas dari sahabat-sahabat yang mulia. Jadi pengajian kita membahas 2 topik, 2 tema. Yang pertama kita kenalan dengan sahabatnya, yang kedua adalah kita memahami nasihatnya. Jadi ada 2 materi. Kita akan bahas biografi para sahabat yang disebutkan satu persatu, karena ini 40 ucapan diringkas oleh beliau hafizahullah, 40 sahabat. Ya, 40 ucapan, 40 sahabat, dan dicari ucapan-ucapan yang identik dengan karakternya nih sahabat. Ya, jadi beliau Masya Allah ya punya pengorbanan juhud untuk membuat kitab ini, meskipun ringkas kitab ini, dan kita nggak baca syarahnya Pak ya, kita hanya baca matannya saja, matan Al-Ghurrarnya saja. Dan tentu saja yang kita akan bahas pertama kali adalah sahabat yang paling mulia. Kita bahas kemarin ya, di pekan pertama, pertemuan pertama kita bahas motivasi untuk menjadikan sahabat itu bagian dalam hidup kita, menjadikan sebuah role model dalam hidup kita. Kita cintai sahabat, kita teladani mereka, jadikan mereka tuh orang-orang hebat yang menempati hati-hati kita, mengalahkan Spider-Man, Superman, ya Avenger, ya dan semisalnya yang pernah mengisi hidup kita. Maka kita ganti nih dengan para sahabat yang mereka jauh lebih hebat dibandingkan superhero. Mereka adalah impian kita, teladan kita, dan mereka adalah orang yang ingin kita jumpai bersama Nabi di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dekat dengan para sahabat ya. Al-Ghurrar, Ar-Ruwatul Ula, ya kata musannif wafaqallahu taala, bismillah qala al-mu'allif hafizahullahu taala, Al-Ghurratul Ula. Ucapan indah yang pertama, An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridai beliau, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, ya ayuhan nasu, wahai manusia, iyyakum wal kadhiba, jauhilah kedustaan, jauhilah kebohongan, fa innal kadhiba mujanibun lil iman, karena dusta, bohong itu menjauhkan kita dari keimanan. Rawahu Ahmad wa isnaduhu sahih wa ruya marfu'an wa la yathbut. Hadis ini atau ucapan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan sanadnya sahih, dan diriwayatkan secara marfu kepada Nabi tapi tidak benar. Jadi ucapan ini tidak sampai kepada Nabi, bukan hadis Nabi, tapi adalah ucapan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kita katakan wa Abu Bakrin As-Siddiq huwa Abdullah ibnu Utsman ibni Amir Al-Qurashiyu At-Taimiyu. Abu Bakar As-Siddiq nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir Al-Qurashi At-Taimi. Masyhurun bi kunyatihi, dia dikenal dengan kunyahnya Abu Bakar As-Siddiq. Wasiddiq laqabun lahu, dan Siddiq adalah julukan baginya. Wa yulaqabu aidan At-Atiq, dan beliau juga memiliki julukan atau laqab yang lain, yaitu Al-Atiq, wal Awwah, was-Sahib, wal Atsqa, yaitu Awwah, Sahib dan Atsqa. Tufiya sanata 13 bil Madinah, wafat di tahun 13 Hijriyah di kota Madinah, kota Nabi. Wa huwa awwalul asyaratil mubasysyirin bil jannati mautan, dan dia orang yang pertama dari 10 sahabat yang dijamin surga yang pertama kali meninggal. Ya. Jadi kita akan bahas dulu Pak tentang biografi beliau. Baru nanti kita akan bahas ya pelajaran indah yang bisa kita ambil dari beliau. Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang tidak kenal beliau? Sahabat yang paling the best, terbaik di antara kalangan para sahabat. Dan beliau nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman. Dan Utsman lebih dikenal dengan kunyahnya juga Abu Kuhafah. Ya, Abdullah bin Utsman
atau Abu Kuhafah bin Amir. Dan nisbahnya beliau dari Al-Quraisy atau Al-Quraisy, sukunya Quraisy. Suku ini mungkin bahasa kita klan ya. Klan yang besar. Ya, bukan klan Uchiha, bukan ya. At-Taimiyyu, dan dari klan tadi ada kabilah yaitu Taim, salah satu kabilah dari suku Quraisy. Ya, jadi suku ya tadi yang benar tadi kayaknya suku Quraisy itu suku, klannya itu tadi Taim. Ya, sedangkan Nabi kan misalnya Abdul Manaf atau Abdul Muthalib atau Hashimi dan semisalnya. Dan nasab beliau berjumpa dengan kakek Nabi yang keenam yaitu Murrah bin Ka'ab. Dan beliau kunyahnya apa tadi? Abu Bakar. Apa arti bakar? Bakar itu artinya kayak digoreng. Enggak, itu bahasa kita bakar. Ya, bakso bakar, apalagi ya roti bakar. Ini bakar artinya anak unta, Pak. Bakar itu artinya anak unta atau unta kecil. Karena dulu Abu Bakar As-Siddiq ini ketika kecil sering bermain dengan anak unta, sehingga beliau dijuluki Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Dan beliau punya lakop, disebutkan tadi ada 5 lakopnya. Lakop itu julukan, Pak. Misalnya Pangeran Mangkubumi, itu namanya lakop. Ya, jadi julukan. Jadi bukan nama asli, bukan nama asli. Yang pertama yang dikenal As-Siddiq. As-Siddiq. Kenapa dikatakan As-Siddiq? Ada 2 pembahasan. Yang pertama karena dia bersegera membenarkan dan percaya dengan Nabi. Karena Siddiq artinya membenarkan, mempercayai. Sebagaimana kisah Isra Mi'raj yang terjadi katanya ya di bulan Rajab, meskipun ini pendapat yang tidak berdasarkan dengan dalil yang sahih, hanya pendapat para ahli sejarah. 27 Rajab Isra Mi'raj. Nabi dalam satu malam, nggak sampai 24 jam, mungkin 12 jam, Pak, pergi langsung dari Mekah Masjidil Haram ke Palestina, Yerusalem. Ya, kemudian naik lagi ke langit yang ke-7, ke atasnya lagi Sidratul Muntaha, pulang lagi bolak-balik PP. Ya, bolak-balik ke Palestina, kemudian ke Masjidil Haram dalam satu malam. Dan ini tidak ada yang tidak mungkin, Pak. Ibarat seekor semut naik ke motor. Misalnya saya nih mau begadang malam ini, mau jalan-jalan kota Palembang dari Prabu Mulih. Ya, semutnya tadi naik motor saya. Kemudian saya jam 8 berangkat, nyampe Prabu jam 10, nyampe Palembang jam 10. Jam 10 saya ke Gandus, ke Tapati, Pelaju, ya ke Baring, bolak-balik. Ya ke M12, Sekojo, Pak Jo, terus ya Sako, keliling-keliling sampai jam 3. Ada capek lah jam 3, pulang langsung terabas ke Prabu Mulih, nyampe jam 5. Turun itu semut. Dia bilang sama teman-temannya, semut-semut, saya barusan jalan keliling kota Palembang. Apa kata semut lain? Bohong. Bohong. Karena itulah dikatakan usriya, diperjalankan. Bukan Nabi yang berjalan, Nabi mengendarai buruk. Buruk hewan ya yang satu langkahnya sejauh mata yang memandang. Intinya panjang kisahnya. Intinya sepulang Nabi dari Isra Mi'raj, Nabi sampaikan kepada kaum musyrikin di kota Quraisy, di kota Makkah, orang-orang Quraisy, dan mereka mendustakan Nabi SAW. Ketika itu Abu Bakar Siddiq nggak dengar langsung. Dia cari, Abu Bakar Siddiq, kau dengar nggak temanmu itu? Kenapa? Iya, dia bilang begini dalam satu malam. Logis nggak? Percaya nggak? Benar Nabi bilang kayak gitu? Iya. Kalau begitu saya percaya. Loh, kok ente bisa percaya? Loh, kok enggak? Bukankah saya percaya setiap pagi dan petang turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi sekedar untuk pergi ke Palestina maupun ke atas langit. Sejak saat itu beliau dijuluki As-Siddiq, orang yang membenarkan Nabi, orang yang jujur mempercayai Nabi SAW. Yang kedua, ada yang mengatakan jujur di setiap ucapan dan perbuatan. Nanti kita akan bahas betapa pentingnya Pak pembahasan jujur ini sebenarnya. Kita merasa jujur cuma ucapan, nggak boleh bohong, tapi lebih dalam dibandingkan itu semua. Yang kedua julukannya Al-Atiq. Al-Atiq artinya yang dibebaskan.
Maksudnya dibebaskan dari api neraka. Ini julukan dari Nabi langsung sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua julukannya Al-Awwah. Al-Awwah artinya pemaaf. Sebagaimana kisah hadisul ifki. Dari Bani Mustalik perang, terjadilah kasus tuduhan dusta kepada putri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, pernah pengajian dulu di Ro'iyah di zaman-zaman sebelum pandemi, sepenggal duka di langit Ramadan. Termasuk kisah Aisyah dituduh berzina dengan Safwan ibn Mu'attal radhiyallahu ta'ala anhu. Singkat cerita, setelah sebulan lebih turun ayat dalam An-Nur membebaskan tuduhan dusta, di antara yang memviralkan dan mentrendingkan berita ini adalah Mistah. Dan Mistah ini masih family, karib kerabat Abu Bakar As-Siddiq. Bukan cuman itu, selama ini yang mengkapel, yang menghandle biaya nafkah si Mistah itu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dia tahu berita itu, dia mengatakan, demi Allah, aku gak mau memberi nafkah lagi kepada siapa? Kepada Mistah. Dan Allah turunkan firman-Nya. Ingat, konsep orang yang lebih tinggi peringkatnya bukan berbuat baik pada orang yang berbuat baik. Itu mah sederhana, Pak. Ditraktir, kita balik traktir. Tapi tingkat yang lebih tinggi lagi yang ini sedang kita perjuangkan adalah tetap berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita. Karena ini menunjukkan keikhlasan kita dalam berbuat baik. Pak Ustadz, suami saya begini begitu, sedangkan saya udah berusaha jadi istri yang soleha. Ini udah kalah salah konsep. Bu, engkau jadi istri yang soleha itu karena Allah, bukan agar suamimu menjadi lebih baik, bukan akan suamimu baik kepada dirimu. Itu hanya bonus. Kalau orang yang punya konsep ikhlas, maka dia tidak akan menghentikan kebaikannya meskipun tidak diapresiasi, tidak dipuji. Aku gak peduli sama kau fitnah saya, kau jelekin saya akan baik sama dirimu karena saya itu butuh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep yang luar biasa. Sejak saat itu Abu Bakar As-Siddiq enggak jadi membatalkan nafkah dan terus memberikan nafkah kepada Mistah. Yang keempat, as-sahib. Sahib itu artinya adalah sahabat. Sahib bahasa kita. Lo tuh sahabat gue gitu ya, teman, pendamping, rafiq. Dan bahkan bukan cuman pendamping, sahabat yang selalu menemani dalam kehidupan, termasuk dalam hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Dan banyak kondisi dikatakan kalau nggak ada Abu Bakar Siddiq, kalau ada Abu Bakar Siddiq ada Nabi. Kalau Nabi ada Abu Bakar Siddiq, saking dekatnya keduanya. Dan yang terakhir adalah al-atqa, bertakwa, karena beliau suka membeli budak beriman. Korban-korban kebaikan beliau beli dan beliau bebaskan. Contohnya siapa yang terkenal? Bilal. Siapa lagi? Amir bin Fuhairah. Dan banyak sahabat-sahabat yang lain yang beliau dengan kedermawanannya beliau beli dengan harga yang mahal dan dibebaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau lahir di Mekah 2 tahun dari tahun gajah. Artinya lebih tua Nabi atau Abu Bakar Siddiq? Nabi lebih tua 2 tahun. Abu Bakar lebih muda 2 tahun. Dan keluarga beliau tadi, beliau ini punya sebuah pencapaian besar yang tidak didapati oleh orang lain, Pak. 4 generasi semuanya sahabat. Abu Bakar, ayahnya siapa? Utsman Abu Quhafah, masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah. Kemudian anaknya beliau banyak, Aisyah, Asma, Abdurrahman dan semisalnya. Di antaranya adalah Asma binti Abi Bakar As-Siddiq. Yang terakhir adalah cucunya, yaitu Abdullah bin Zubair, karena dia adalah anak dari Asma binti Abi Bakar. Jadi 4-empatnya sahabat. Ini luar biasa. Dan beliau punya 4 istri, full kuota. Tapi 1 diceraikan di masa jahiliyah, Pak. Di sisa 3. Yang pertama adalah Qutailah. Qutailah ini punya 2 anak. Yang pertama adalah Abdullah dan Asma binti Abi Bakar, Asma. Yang kedua Ummu Ruman, ibunya Delima. Ruman itu buah delima.
Nah, inilah ibu darinya Aisyah radhiyallahu taala anha dan Abdurrahman. Ya. Yang ketiga Asma binti Umais. Nah, dia istri sahabat yang terkenal Ja'far bin Abi Thalib yang dijuluki At-Thayyar. Apa arti At-Thayyar, Pak? Toir, bird, burung. Karena di perang Mu'tah beliau kehilangan kedua tangan dan mendekap dengan sisa tangan beliau. Diberikan sayap ya sebagai al-jaza min jinsil amal, kehilangan tangan. Kalau kita dalam Islam nggak boleh mutilasi, Pak, nggak boleh potong tangan, potong kaki, potong telinga, potong hidung, nggak boleh. Kita hanya boleh potong apa? Leher. Cara bunuh paling cepat. Kalau dipotong tangan dulu sakit dulu, tersiksa dulu. Ya, dalam Islam potong leher, fadribur riqab, penggal leher-leher mereka dalam peperangan. Nah, meninggal Ja'far bin Abi Thalib di perang Mu'tah di tahun ke-8 Hijriah, menjandalah Asma. Dan di antara kebiasaan para sahabat yang terpuji adalah menyelamatkan janda sahabat sendiri. Ya, kalau kita beda ya. Apalagi sama ustadz. Kalau ada yang meninggal, istrinya lama masih menjandanya. Padahal seharusnya diselamatkan oleh orang-orang terdekat, teman-temannya, circle-nya, bestie-bestinya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah Habibah binti Kharijah. Dia punya anak Ummu Kulsum, dan Ummu Kulsum ini lahir ketika Abu Bakar Siddiq sudah meninggal. Ya, jadi totalnya beliau punya 3 anak laki-laki, Abdullah Rahman, Abdullah, dan Muhammad. Jadi nama dulu tuh gampang-gampang, Pak. Jangan susah nyari nama. Dan perempuannya ada 3, Asma, Aisyah, dan Ummu Kulsum. Asma menikahi siapa? Zubair bin Awam. Ya, nanti lama-lama kalau baca biografi lama-lama kenal, Pak. Kita harus tinggal bersama mereka dalam tanda kutip dengan sejarah-sejarah mereka. Dan Asma ini punya cerita yang luar biasa. Meninggal usianya 100 tahun. Siapa yang sini yang umur 100 tahun? Nggak ada. Tapi tidak ada kekurangan dalam fisiknya. Matanya tidak rabun, telinganya tidak peka, tidak tuli. Bahkan pikirannya tidak pikun, Mbak. Bahkan giginya pun tidak ada yang ompong. Maaf kalau ada yang ompong di sini. 100 tahun. Dan beliau adalah salah satu potret yang mengaplikasikan hadis Nabi, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan jaga kalian. Seorang ulama pernah naik perahu dengan murid-muridnya, tiba-tiba perahunya karam. Kemudian dia lompat dari perahu seperti seorang atlet. Usianya mungkin 80, 70. Berenang dengan sangat hebat. Kakek-kakek. Langsung terkejut semua murid-muridnya. Ya Syekh, ente kok kayak atlet renang kalau bahasa kita sekarang. Beliau mengatakan, karena dulu ketika muda saya menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, jarang bermaksiat, jarang berbuat dosa, dan sekarang di masa tua Allah yang menjaga saya. Ya. Jadi kalau kita sakit-sakitan, Pak, ya, umur 20, 30 udah mulai encok, leher sakit, badan pegel, introspeksi diri. Ya, alladzi anqada dhahrak, akan kami angkat dosamu yang memberatkan punggungmu, dosa yang memberatkan fisik-fisik kita. Kemudian selanjutnya adalah Aisyah, wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, 2210 hadis, Pak. Dan beliau satu-satunya istri Nabi yang gadis, ya, yang gadis. Yang terakhir adalah Ummu Kulsum. Jadi beliau punya 3 putra dan 3 putri, ya. 3 putra dan 3 putri dari 4 istri. Dan beliau wafat di tahun ke-13 tadi, usianya yang sama dengan Nabi, 63 tahun, Mbak. Hati-hati yang 60 sampai 70. Bukan nakut-nakuti. A'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Dan sedikit yang bisa melampaui umur tersebut. Nabi wafat 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq wafat 63 tahun. Umar bin Khattab wafat 63 tahun. Dan mereka bertiga dimakamkan di tempat yang sama. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kenapa beliau kok bisa tepatan 63 tahun? Karena beliau menjabat jadi khalifah hanya
2 tahun. Ya hanya 2 tahun, tapi Masya Allah prestasinya luar biasa. Dalam 2 tahun beliau memerangi orang-orang murtad, nabi-nabi palsu. Siapa saja nabi palsu, Pak? Musailamah Al-Kazzab. Ada yang bilang Musailimah Al-Kazzab, pembacaan yang benar. Yang kedua, Aswad Al-Insi atau Al-Ansi, Aswad. Yang ketiga, At-Tulaihah. Ya, ini semuanya laki-laki. Yang terakhir keempat, Sajah. Sajah ini perempuan. Tidak ada nabi perempuan. Sajah nikah sama siapa tadi? Musailamah Al-Kazzab. Jadi nabi palsu ketika zaman Abu Bakar Siddiq banyak. Karena itulah Islam dijaga oleh 2 orang, kata para ulama. Ketika orang murtad, Islam dijaga oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika terjadi kebid'ahan yang menggurita, ketika itu Mu'tazilah di zaman Khalifah Ma'mun, Islam dijaga oleh Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi ini diantara prestasi beliau. Hanya saja 2-nya meninggal. Musailamah dibunuh di perang Yamamah, kemudian juga Aswad ia dibunuh dengan sebuah strategi yang apik ya. Tulaihah dan Sajah bertobat. Dan Tulaihah katanya bagus keislamannya. Yang bagus keislamannya. Nabi palsu saja Pak diterima tobatnya karena lolos ya, bukan ini. Lolos, dia kabur melarikan diri, kemudian dia bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Ya, kalau nabi palsu saja diterima tobatnya, apalagi kita hanya sekedar peminum, ya, pemain musik, ya, ngudut tiap hari nyebat ya. Kemudian banyak. Apalagi dosa-dosa, jangan pernah kita jauh dari ilmu agama dengan hidayah. Aku nggak suci lagi, aku banyak dosanya. Para sahabat-sahabat dulu adalah orang yang membunuh, berzina, minum khamar, berbuat syirik, menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan semisalnya. Tapi pintu taubat selalu terbuka. Ya, kemudian juga diantara peran beliau adalah mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Karena di perang Yamamah ini Pak, perang melawan Musailamah Al-Kazzab tadi, banyak penghafal Quran meninggal. Ini kalau dibiarkan Al-Quran hilang. Jadi Umar bin Khattab ini luar biasa. Lau kana nabiyyu ba'di lakana Umar. Seandainya ada nabi setelahku, Umar bin Khattab nabi tersebut. Karena beliau punya insting firasat yang kuat. Beliau datang kepada Abu Bakar Siddiq, ya, request, tolong kumpulkan Al-Quran menjadi satu. Dari surat pertama sampai surat terakhir, Al-Fatihah sampai An-Nas, urutan sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Disuruh Zaid ibn Thabit untuk mengumpulkan itu semua, dijadikan satu, disimpan sampai nanti di zaman Utsman bin Affan, yaitu diperbanyak. Ya Allah Ta'ala a'lam. Itu tentang masalah Abu Bakar As-Siddiq, dan ini panjang Pak. Kalau kita bahas ini sangat panjang sekali. Terjadi juga perang Yarmuk melawan Romawi. Ini juga panjang, dan beliau salah satu sahabat dari 10 yang mubasysyirina bil jannah, masuk surga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali meninggal di tahun ke-13 Hijriah. Karena Nabi meninggal di tahun ke-11 bulan Rabiul Awal. Kemudian 2 tahun kemudian meninggal juga sahabat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sekarang kita masuk ke materi kita. Apa judul kita pengajian malam hari ini? Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ya ayuhan nas, wahai manusia, iyyakum wal kazib, jauhilah dusta. Berarti konsekuensinya jagalah kejujuran. Fa innal kadhiba mujanibun lil iman, karena kedustaan membuat kita jauh dari keimanan. Sebaliknya, kejujuran mendekatkan kita dengan keimanan. Dan jujur ini Pak, manusia itu ada 4 level yang paling tinggi. Ya, ada 4 level manusia yang paling tinggi. Level pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan kita tidak akan mungkin jadi level yang pertama. Karena kalau kita jadi level yang pertama, kita murtad. Karena level yang pertama siapa? Nabi. Jadi ada sebuah kisah anak kecil ya, anak TK atau SD, ditanya Pak ustazahnya, adik-adik cita-citanya mau jadi apa? Presiden, dokter, polisi, ya, ustadz, nabi. Jadi apa?
jadi nabi, karena selama ini dengar kisah tentang nabi, jadi suka sama nabi, sehingga dia cita-cita jadi pengen jadi nabi. Ini bahaya Pak ya, kalau terwujud cita-cita ini bahaya ya. Yang Selia Edan dan semisalnya ya, yang mengaku sebagai nabi. Kata Allah dalam surah An-Nisa 69, wa may yuti'illaha wa rasul, siapa yang taat dengan Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka bersama orang-orang terbaik, orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, dan mereka adalah 4 golongan. Minan nabiin, yang pertama para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang siddiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, wasyuhada, dan orang-orang syahid, syuhada, wassalihin, dan orang-orang yang soleh, wahasuna ulaika rafiqa, dan merekalah sebaik-baik teman pendamping. Ini Pak, 4 golongan manusia yang kita untuk menjadi peringkat keempat saja tertatih-tatih. Kita bercapek-capek, berlelah-lelah untuk jadi orang soleh aja berat, apalagi syuhada, orang-orang syahid di medan perang, yang mengorbankan tidak hanya harta, karena jihad butuh harta, tapi juga diri, jiwa, darah, kehidupan kita korbankan. Karena bisa jadi kita pulang tanpa membawa apa-apa kecuali nama kita yang sudah menjadi jadi almarhum atau rahimahullahu ta'ala. Kilatan-kilatan pedang, teriakan musuh, itu nggak gampang. Tapi ada satu level yang mungkin kita anggap sederhana, tapi ini levelnya lebih tinggi dibandingkan orang yang syuhada. Itu orang-orang yang jujur, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang tidak ada sahabat lain yang mendapat predikat siddiq selain beliau. Pernah ketika itu Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman naik gunung Uhud. Tiba-tiba gunung Uhudnya gemetar. Jadi pendaki juga Nabi itu, ya, pernah mendaki gunung Uhud. Meskipun gunung di bahasa Arab itu artinya bukit Pak, ya, karena tingginya nggak tinggi-tinggi banget. Kalau kita kan, ya, ada Rinjani, ada Semeru, itu tinggi. Ini bukit Pak. Tiba-tiba bergetarlah bukit Uhud. Kata Nabi, mahlan ya Uhud, ya santai, keep calm, ya jangan bergetar, karena di atasmu ada 3 jenis manusia, 1 orang nabi, 1 orang siddiq, dan 2 orang syahid. Jadi kesyahidannya Umar dan Utsman itu sudah diprediksi oleh Nabi SAW. Dan ada tingkatan yang dikhususkan tadi, yaitu siddiq. Karena itulah di sini di bawah level Nabi adalah orang-orang yang siddiq. Jadi kenapa jujur ini penting sekali? Bukan cuma sekedar ucapan yang tidak dusta, tapi ini adalah sebuah prinsip kehidupan yang harus kita perhatikan. Karena jujur, ya, secara bahasa artinya lawan dari dusta. Ini paling enak Pak ya, menjawab dengan lawan. Apa arti jujur? Ya, lawan dari tidak jujur, gitu ya. Ustadz, gimana kiat semangat belajar? Jangan malas. Gimana biar jangan malas? Semangat belajar. Okay. Jujur itu artinya ada 2 level. Yang pertama, ucapan sesuai dengan kebenaran, gitu ya. Ucapan dengan hati selaras antara lisan dengan hati. Ya, kita taunya dia begini, kita bilang begini, namanya jujur. Ketika lisan kita mengkhianati hati, namanya dusta, namanya bohong. Ini level yang pertama. Tapi level yang kedua, ini level yang tinggi, menyelaraskan ketiga hal. Selain hati dan lisan, ada satu lagi yang diselaraskan, yaitu amal perbuatan. Perbuatan kita ini selaras tidak dengan hati kita. Kita jujur nggak? Kita tahu ini kewajiban, tapi kita nggak kerjakan. Kita nggak jujur dengan hati kita. Kita tahu ini dosa, ini maksiat, masih kita lakukan. Kita nggak jujur dengan dosa, dengan apa yang ada di hati kita. Jadi inilah level yang paling tinggi, menyelaraskan antara lisan, hati, dan perbuatan. Ada sebuah kisah yang luar biasa. Seorang Arab Badui, orang deso, pedalaman, pelosok.
Ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amana Nabi, beriman dengan Nabi, fattaba'ah, dan dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terjadilah sebuah perang, ada yang bilang perang Khaybar atau perang Hunain. Setelah perang, kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Dan di antara kebiasaan Nabi setelah berhasil mengalahkan musuh, mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, dibagikan sesuai ya ketentuan yang dibagikan. Setiap orang punya. Jadi kalau membunuh itu, misalnya bunuh orang, maka harta yang ditinggalkan dia itu punya kita, Pak. Semakin banyak bunuh orang, semakin banyak harta. Kemudian ya Nabi memberikan Arab Badui ini, sahabat memberikan Arab Badui ini sebuah harta rampasan perang. Dia tanya, ini apa? Ya, mahaza. Ini qasamun qasamahu lakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian yang Nabi udah bagikan untuk dirimu. Benar gitu ya. Dibawanya harta tersebut, dia datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Muhammad ma haza, wahai Muhammad, apa ini? Lihat ya, orang Arab Badui itu kadang enggak tahu etika, Pak. Nyebut nama Nabi ya Muhammad. Ironi bahasa itu. Ya. Bahasa kita. Albisan wahai akhi, gitu kan bagus ya, wahai asal misalnya Abu Fulan dan seterusnya, bukan nama. Ya Muhammad ma haza, apa ini? Qala qasamun qasamtuhu laka, ini adalah bagian yang telah aku bagikan untuk dirimu, jatah dirimu. Qala, perhatikan beliau bilang apa? Ma'ala hadza taba'tuka, bukan karena ini aku ikut dirimu. Bukan karena ini aku beriman dengan dirimu, berperang bersama dirimu. Walakinni ittaba'tuka ala an urma hahuna wa asyara ila halqihi bisahmin. Tapi aku mengikuti dirimu, beriman dengan dirimu, berjihad dengan dirimu. Cita-citaku adalah sebuah panah, itu menusuk leherku dan tembus ya dengan leherku dengan panah tersebut. Fa'amuta fa'adkhulal jannah, kemudian aku meninggal gugur syahid dan aku masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan, Bang. Dan ingat, ucapan kita akan diuji. Jujur enggak kita dengan ucapan kita? Ini ada sedekah wakaf Jumat, Masya Allah banyak banget, enggak apa-apa. Enggak apa, salat, ikhlas. Ya, ikhlas. Hati-hati, Pak. Ikhlas. Saat anak pengen bantu dakwah, gimana? Apa ya bantu? Ya semangat, ya, tapi gitu nggak ada apa-apa. Iya, saya tetap semangat. Semangat. Perhatikan ucapan-ucapan kita yang keluar dari lisan kita jujur nggak dengan ucapan tersebut? Dalam sholat kita, dalam doa kita. Kenapa kadang zikir kita nggak berpengaruh terhadap diri kita? Karena kita mungkin tidak jujur dengan apa yang kita lisankan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pernah nggak minta tolong sama Allah dalam memudahkan urusan akhirat kita, agama kita? Enggak. Ya, kita perhatikan ya, kemudian kita bilang ihdinas siratal mustaqim atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tunjukkan jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Pernah nggak kita bersikap jujur dengan ucapan ini, berperilaku dengan orang-orang yang emang pengen butuh jalan? Apakah enggak butuh bimbingan, enggak butuh pembinaan, enggak butuh petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian singkat cerita, Nabi mengucapkan ucapan ini yang sangat indah, intasdukillaha yasduka. Kalau kau jujur kepada Allah, maka Allah pun akan jujur kepada dirimu. Allah akan berikan apa yang kau inginkan, hati dan lisanmu. Kalau kita bilang ikhlas Ustadz karena Allah dan kita jujur, maka Allah akan berikan kita keikhlasan dalam segala aktivitas kita. Semangat Ustadz, insya Allah kalau kita jujur, Allah berikan semangat kepada kita. Kemudian falabitu qalilan, terjadilah ya kancah perang jilid yang kedua. Jadi perang dunia 1, perang dunia kedua, Rusia dengan Ukraina, enggak ya. Kemudian terjadilah peperangan. Singkat cerita, selesai peperangan, kemudian ya ada seseorang yang sedang dipapah, fa'utiya bihi yuhmal. Ada seorang sahabat atau kaum muslimin yang dipapah, dibawa dalam keadaan sudah tewas gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qad asabahu sahmun haitsu asyar. Dikatakan ya, ini Rasulullah, lihat ini.
Ini orang yang tadi, dan benar-benar dia tewas dalam keadaan panah menusuk ya lehernya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa ini orang yang tadi. Qala na'am, iya ya Rasulullah. Qala sadaqallah, dia udah jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Fa sadaqahu, dan Allah pun jujur terhadap dirinya. Allah berikan apa yang dia katakan dan dia inginkan. Hatinya sesuai dengan perbuatan dan sesuai dengan lisannya yang dia tutur katakan. Bahkan ketika itu Nabi mengkafaninya, Nabi memandikannya, menyolatkannya, dan di antara doa beliau, Allahumma hadza abduka, ini hambamu ya Allah, kharaja muhajiran fi sabilik, dia keluar hijrah meninggalkan kampung halaman untukmu ya Allah, fakutila syahidan, dan dia gugur di jalan Allah sebagai sang syahid, ana alaihi syahid, dan aku adalah saksi untuk dirinya. Jadi kita pahami sebuah ayat dalam surat Muhammad ya, tidak ada di sini. Ayat ke surat Muhammad. Akhbarahum 31 ya, 31. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin, dan kami akan uji kalian, berikan ujian cobaan untuk mengetahui dua orang-orang yang benar-benar berjuang karena Allah Subhanahu wa taala, yang berjihad bersungguh-sungguh karena Allah. Yang kedua, orang-orang yang sabar, dan hidup butuh perjuangan dan kesabaran. Kemudian kata Allah, wa nablu wa akhbarakum, dan kami akan uji kalian dengan berita-berita kalian. Ya, teman-teman yang belajar bahasa Arab ya, coba buka surat Muhammad nanti dan lihat ada keunikan surat Muhammad, selalu diakhiri dengan apa? Dengan isim majrur. Dengan isim majrur, baik majrur karena huruf jar maupun majrur karena idhofah sampai akhirnya ya, sampai terakhirnya ya. Absarahum, hum di sana sebagai mudhafun ilaih dan semisalnya, dan semuanya adalah domir kalau tidak salah, semuanya adalah domir ya, rafa muttasil ya. Jadi di sini Allah mengatakan, dan kami akan uji tentang ucapan-ucapan kalian, apakah kalian benar-benar jujur dengan ucapan tersebut atau tidak ya. Ya. Jadi jujur adalah menyelaraskan antara ucapan, perbuatan dan hati. Dan inilah puncak perjuangan, Pak. Antum bayangkan kalau orang yang benar-benar jujur ketika dia sedang berbuat sesuatu yang dia tahu itu salah, dia tahu ini nggak benar, disitulah jujur nggak dia dengan hatinya. Apakah dia mengkhianati, berdusta terhadap diri sendiri, ataukah jujur? Artinya level ini berat. Banyak orang-orang yang terjerumus ke dalam dosa, maksiat, kesalahan karena kita nggak jujur sama diri kita. Kita udah belajar banyak, kita udah mendengar banyak, tapi tidak ada perubahan di dalam diri kita karena kita nggak jujur. Kita belajar hanya untuk menambah wawasan, menambah ilmu, menambah pengetahuan, menambah bahan debat di media sosial, bukan untuk memperbaiki diri kita, bukan untuk jujur sama diri kita. Ketika ada sebuah perintah kita tinggalkan, kita nggak jujur dengan diri kita. Kita tahu ini haram, cuman kita nggak jujur, kita terabas. Kenapa? Karena kita nggak jujur. Dan ini berat. Artinya ini ketika orang yang jujur, dia akan menjalankan apa yang dia tahu ini perintah, dan dia akan berusaha meninggalkan apa yang dia tahu ini larangan. Dan inilah sebuah konsekuensi perjuangan. Itulah puncak dari kejujuran itu Pak. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan ngomongin masalah lisan-lisan, nah itu masih sederhana. Ya, akan tetapi ini mendarah daging di tengah-tengah kita Pak, dusta, ucapan. Dosa yang besar insya Allah kita nggak berzina, nggak membunuh Pak, ya nggak mabuk, tapi betapa banyak kita sering berdusta.
dalam ucapan kita. Dari kecil udah dididik anak-anak kita ya. Dulu kalau zaman saya muda tuh ada sales namanya, suka ke rumah-rumah. Sekarang udah jarang, salesnya ke broadcast ya, WhatsApp ya, sama aja ya. Tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, bilang sama tuh mbak, pak, bapak nggak ada di rumah, ya nggak? Ini kan kedustaan yang sedang kita ajarkan, mbak. Kemudian dia buka, waalaikumsalam om, kata bapak tadi, bapak nggak ada di rumah, gitu. Kita melegalkan, kita biasa mencontek biasa. Kita melegalkan sebuah kedustaan. Padahal itu bertentangan dengan hati nurani tadi. Kita menduakan hati kita, menduakan kejujuran kita. Dan artinya kita sudah gagal di sini. Kenapa berat? Karena kata Nabi, fa inna sidqa tuma'ninah, karena ketenangan hati, ketentraman jiwa itu ada pada kejujuran. Kalau kita menyelaraskan apa yang kita pelajari, kita ilmui dengan amal, dengan lisan, dengan perbuatan, wah, kita akan tenang, Pak. Kita nggak membohongi orang lain. Sekarang kan kita membohongi orang lain. Di hadapan manusia, Masya Allah nih, soleh, bertakwa, Masya Allah, pengajian. Tapi ketika kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirian, kita mendustakan. Ya, kita menabrak langgaran-langgaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah diantara bentuk pengkhianatan terbesar yang membuat amal soleh kita hilang adalah ketika kita nggak jujur terhadap diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sedang sendiri. Kata Nabi SAW, inna min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amthali jibali tihamata bidha. Ada di antara umatku yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala kebaikan, amal soleh, pahalanya sebesar gunung, dan gunung putih, gunung Tihama. Kenapa Pak gunung putih? Ada apa di atasnya? Es krim? Ada salju, dan salju tidak akan turun di tempat-tempat yang rendah. Di puncak Himalaya di Irian Jaya turun salju, di Mount Everest turun salju. Artinya besar, luar biasa. Tapi kata Nabi, fayaj'allahu haba'an mansura, Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Kenapa? Karena dia enggak jujur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusalluna kama tusallun wa yasumuna kama tasumun wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka berpuasa sebagaimana kalian berpuasa. Mereka salat sebagaimana kalian para sahabat salat. Bukan kita, para sahabat disamakan. Dan mereka menghidupkan malam-malam sebagaimana kalian para sahabat menghidupkan malam-malam. Walakinnahum idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Tapi mereka enggak jujur ketika mereka sedang sendiri. Dia tahu ini enggak boleh, dia tahu ini haram, dia tahu ini maksiat, tapi dia terabas kerjakan dan lakukan. Dan inilah potret kita semua, Pak, para pendosa. Nah, kita belum level untuk soleh aja susah, apalagi level siddiq. Mulai belajar jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa ini berat? Karena ujungnya, endingnya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, ya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Jujurlah kalian. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Nabi SAW. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shadiqin, bersamailah orang-orang yang jujur. Kalau bersama artinya harus serupa dengan orang tersebut. Karena kita tergantung teman kita. Ya, sering dikatakan, ya, ada orang yang melamar seorang perempuan kepada bapaknya. Bapaknya tanya, kamu ini temenan sama siapa? Sama pemabuk enggak? Enggak. Sama pezina? Enggak. Yang main wanita? Enggak. Ya, preman? Enggak. Terus apa? Pembohong. Ya, kalau pembohong berarti semuanya bisa masuk. Jadi, wah, ini 11-12 teman-temannya. Kenapa kita diberitakan jujur? Karena jujur membawa kebaikan. Wal birru yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah beliau belum wafat udah dibilang, kata Nabi, al-atiq, orang yang dibebaskan dari api neraka. Kenapa? Jujur, Pak, dalam 3 aspek ini. Lisan, hati, dan perbuatan itu selaras. Dan kita sering mendustai diri kita sendiri, mendustai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalah jujur. Kemudian masalah dusta. Kalau jujur adalah menyelaraskan, maka dusta adalah ketidakselarasan. Ketika yang kita yakini dalam hati dan lisan itu beda.
Ya. Karena itulah ketika Nabi nikah sama Aisyah kan, Nabi menawarkan kepada emak-emak yang biasanya sibuk di kondangan, makan. Nabi, kami nggak lapar. Kami tidak lapar ya Rasulullah. Kata Nabi, jangan kau gabungkan antara lapar dan kedustaan. Ya, kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang diyakini. Dia lapar, cuman basa-basi, nggak lapar, nggak lapar. Ya, ini diantara hal yang seperti ini dikritik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dusta, tidak selaras lisan dengan hati. Makanya kalau bilang enggak, belajarlah, jangan jadi people pleaser yang mengatakan enggak, yang enggak berani bilang enggak. Ya mau enggak? Iya mau, padahal enggak mau. Ya ketika ada pergi, nah ini enggak jujur. Karena itulah kata para pepatah Arab, as-sorohah rohah. Terus terang itu melegakan hati, Pak. Terus terang, aku nggak bisa. Mungkin akan menyakitkan, tapi memberikan kita ketenangan. Tadi kebahagiaan. Yang mendatangkan kebahagiaan adalah kejujuran. Sebaliknya, fa innal kadhiba ribah, dan kedustaan, dusta bohong itu adalah kegalauan hati. Hati kita ini punya sensor yang mengetahui ini boleh atau enggak. Nabi ditanya apa itu dosa? Maha kafi sodrika, apa yang menggalaukan hatimu, apa yang menggelisahkan hati. Aku tuh nggak tenang kayak gini, dosa. Wa karihta an yatli alaikan nas, dan kau nggak suka orang lain tahu, orang lain diam-diam. Ya tahu nggak suka kita. Inilah yang namanya dosa. Jadi dusta adalah ketidakselarasan tadi. Kalau level yang sederhana antara lisan dengan hati, yang lebih parah lagi antara lisan, hati, dan perbuatan. Sehingga bapak-bapak, orang yang salah paham tidak dikatakan dusta. Misal saya tahunya fulan ini udah nikah, tahunya begitu. Ternyata belum menikah. Kita bilang sama orang lain, fulan, oh udah nikah dia. Ketika dicek, bohong intinya ya. Belum tentu dia bohong, Pak. Bisa jadi dia salah karena di hatinya yang dia pahami selama ini adalah apa? Adalah dia sudah nikah. Jadi terkadang apa yang kita yakini di hati itu tidak benar, sehingga yang kita ucapkan pun tidak benar, bukan karena kita dusta, tapi karena misinformation, misunderstanding. Sebagaimana kisah seorang wanita hamil tua, tiba-tiba meninggal suaminya. Ibu-ibu kalau meninggal suami berapa masa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Ya, jadi yang mengincar-ngincar istri orang, ketika meninggal seorang suami, orang innalillah di alhamdulillah. Buka kalender 4 bulan 10 hari. Nah, tanggal ini jangan. Tapi berbeda kasusnya dengan orang yang hamil, Pak. Ini sudah hamil tua, meninggal suaminya, beberapa hari kemudian melahirkan, dan dia langsung bersolek keluar mencari suami yang baru. Dikritik oleh sebagian sahabat Abu Sanabil, nggak boleh nanti kayak gini. Tunggu 4 bulan 10 hari baru boleh nikah, baru boleh nyari suami yang lain. Perempuan ini mengadu ke Nabi, benar nggak Nabi SAW? Apa kata Nabi? Kazaba Abu Sanabil. Abu Sanabil bohong, bukan bohong sini, bohong cara bahasa. Artinya keliru, salah. Karena yang diyakini Abu Sanabil demikian, dan Nabi mengatakan kau sekarang sudah masa iddah, karena melahirkan adalah ummul iddah, induk dari segala iddah. Jadi kalau kita meninggal suami kita sedangkan kita hamil, maka yang dihitung adalah melahirkan, bukan 4 bulan 10 hari. Seandainya 4 bulan 10 hari sebelum selesai kita udah melahirkan, maka kita udah boleh nikah lagi. Seandainya kita baru hamil muda, kita melahirkan 9 bulan baru nikah lagi. Ya, meskipun sudah lewat 4 bulan 10 hari. Saudara aku lamar kau, nggak boleh masa iddah, kan udah lewat 4 bulan 10 hari. Masih melahirkan, berarti masih hamil sampai dia melahirkan. Ini jadi ketika ini salah paham sahabat tersebut, dikatakan Nabi dia bohong secara bahasa. Jadi kalau bohong secara bahasa itu dusta tidak sengaja maupun sengaja. Sedangkan syariat harus dengan sengaja. Jadi kalau tidak selaras dengan kenyataan realita dengan tanpa sengaja, itu bukan dusta.
Dan dusta yang paling bahaya, bapak-bapak, teman-teman perhatikan, dusta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta terhadap diriku, Nabi bilang kayak gini, Nabi bilang seperti itu, ini sunnah Nabi, ini hadis Nabi, ini amalan Nabi, berbahaya, sengaja, maka siapkan booking tempat di mana? Di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyazubillah. Ya. Dan kenapa kita jangan sampai berdusta, Bapak-bapak? Seorang ahli ilmu, ustadz, kiai, sepuh, kalau dia berdusta, maka kata Imam Malik tidak boleh diambil ilmunya. Dalam ilmu hadis ada yang namanya muttahambil kadzib. Muttahambil kadzib itu tertuduh dusta dalam hadis. Kalau kadzib hadisnya langsung maudhu, palsu. Tapi kalau hadisnya ini muttaham, orangnya muttahambil kadzib, artinya dia nggak pernah bohong dalam hadis, tapi biasa bohong dalam sehari-hari, maka hadisnya menjadi matruk, ditinggalkan, nggak halal untuk diamalkan dan diriwayatkan. Bahaya, Pak. Jadi seorang penuntut ilmu haram hukumnya dia bohong. Ya ngaku saya misalnya, oh saya ini sudah S2 padahal masih tesis nggak kelar-kelar misalnya. Ya atau MDO, ya mahasiswa hampir DO, MHD. Ya magister hampir DO. Atau misalnya berkata saya ini jomblo padahal istri 2, anak 5, ngaku jomblo. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena dusta ini sangat-sangat bahaya. Kata Nabi, ayatul munafik, tanda kemunafikan, lawan dari iman. Arti bagaimana lihat iman kita? Lihat seberapa sering kita berdusta. Idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara dia berdusta. Ya, kemudian idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khana, kalau diberikan amanat dia berkhianat. Ya. Kecuali ada saat-saat kita boleh berdusta. Kata orang tuh bohong putih ya, nggak bohong putih. Tapi ada kondisi kita dihalalkan untuk bohong, tidak sesuai dengan hati kita utarakan. Yang pertama, mendamaikan dua orang yang bermusuhan. Ya, lagi musuhan, misalnya teman-teman kita, ya satu circle sama kita, dia musuhan, dia nggak teguran, kita bilang ini ada hadiah nih dari fulan, dia tuh minta maaf, ngerasa bersalah, ini kan bohong, Pak. Padahal hadiah dari kita. Kemudian kita bilang hadiah sama bulan tadi. Ya, kita bilang ini hadiah dari dia, minta maaf salah. Ketemuan. Kali minta maaf. Makasih ya hadiahnya. Hadiah apa? Kamu ngejah hadiah kate-kate. Malah ribut jadi kan. Ya. Niatnya mendamaikan malah lebih ribut. Ya, jadi boleh berdusta untuk mendamaikan orang yang lihat perdamaian, Pak. Wasulhu khair. Berdamai itu indah. Ya, wala tansaul fadla bainakum. Cara agar kita berdamai, jangan pernah lupa kebaikan orang-orang sekitar kalian. Mungkin dia memang ada salah, ada dosa, ada maksiat, tapi kebaikan dia banyak. Berdamai. Berdamai. Yang kedua, berperang. Taktik, strategi. Ya, main futsal. Oper aku nih kawan kau. Ya, dioper ternyata musuh. Ini nggak boleh, Pak. Karena futsal bukan perang, ya. Ini di peperangan. Kan sebelum perang tuh biasanya ada duel 1 lawan 1. Ada sebagian orang yang bilang, jangan cemen bro, jangan ngajak kawan di belakang sana. Mana kawan? Dia noleh, kena penggal dia. Ya, bohong. Dan sebagian sahabat menggunakan trik ini, membunuh Aswad al-Ansi kan bohong, mengaku masih seorang kafir, padahal dari Islam dia. Teman-teman sepi kan, pas habis budak itu. Ya. Atau dalam perang, misalnya dalam masalah perang Uhud, ya. Perang Uhud juga ada sebagian sahabat yang mengadu domba antara Yahudi dengan kaum musyrikin kota Makkah. Sehingga ada miskomunikasi gara-gara itu. Jadi mereka nggak dapat bantuan dari orang-orang Yahudi. Ini yang kedua. Yang ketiga, romantisme rumah tangga suami istri. Jadi suami istri boleh bohong? Boleh. Kering-kering, telepon siapa Pip? Oh ini Mim, telepon Jack. Ya, padahal dia ya, Mas Aris ya, layangan Lego. Ini bohong, nggak boleh kayak gini. Ya ini Jack, padahal apa? Perempuan. Nggak boleh. Yang boleh dalam hubungan yang menjadikan mereka saling sayang.
Oh, Umi ini wanita yang paling cantik yang pernah ketemui. Bohong. Banyak yang lebih cantik. Banyak nian malah. Tapi sebagai romantis rumah tangga, ketika makan, Masya Allah, aku tidak pernah nih makan seenak ini. Bohong. Ya, Abi 20 tahun kita apa? Kita berumah tangga, baru kali ini Abi memuji masakan Umi. Ini masakan tetangga barusan Abi dikasih. Jadi kita boleh berdusta dalam hal-hal yang positif dalam rumah tangga. Oh, Abi ini gagah nian. Iya. Abi, Umi gendutan nggak? Enggak. Nah, ini kan bohong ya. Bohong yang terpuji. Agar suami senang, istri senang. Dan ingatlah bapak-bapak bahwasanya kejujuran, dan ini memang berat ya, jujur seperti ini, apalagi kita nggak tahu sesuatu akan berakhir dengan happy ending. Apapun mungkin jujur berat dari awal, misalnya masalah pekerjaan, masalah apa, kita tahu ini nggak halal, tapi ya ini kalau kita tinggalkan karena Allah, jujur kepada Allah, maka akan happy ending. Sebuah kisah ketika Umar ibn Khattab belusukan di kota Madinah. Ya, dan memang sudah biasa belusukan para pejabat dari zaman dulu, Pak, melihat apa-apa kekurangan rakyatnya, berikan, kasih, dan seterusnya. Dan zaman dulu kan tidak seperti sekarang ya, tembok beton, jauh-jauh halaman rumahnya. Terkadang pembicaraan di rumah terdengar sampai keluar. Perbincangan antara ibu dan anak, penjual susu. Dan ketika itu susu sedang sulit. Jadi Umar bin Khattab bikin sebuah peraturan daerah, nggak boleh menjual susu yang dicampur dengan air, harus susu murni, harus susu asli. Meskipun persentasenya sekian. Ini madu asli, iya madu asli, tapi aslinya 1% asli memang. Tapi yang aslinya 1%, 99-nya air, gula dan semisalnya. Ini susu. Kata ibunya, nah, ya campurlah, biar banyak dikit, kita ekonomis susah, finansial berat sekarang ini. Oh, Umi kan nggak boleh, kata Umar ibn Khattab, khalifah kita nggak boleh jual susu campur air. Umar kan nggak tahu. Iya, Umar kan nggak tahu. Iya, Umar nggak tahu, tapi Allah, Tuhannya Umar mengetahuinya. Wah, langsung nih jujur luar biasa. Langsung besoknya didatangi rumah tersebut, bukan untuk disidak, sambil bawa anak bujang pulang-pulang. Siapa di antara kalian yang siap menikah? Asim maju, Asim ibn Umar datang kita. Langsung, Bu, aku dengar cerita kau semalam. Cemas ibu itu. Ya, Umar mamnya marah, aku udah sengaja. Enggak, Bu. Ya, bertabarlah kepada Allah. Mana putri ibu yang kemarin ini? Ya, dia gadis, ya belum menikah, dan dinikahkan dengan putranya Umar ibn Khattab, Asim ibn Umar. Dan dari mereka lah lahir seorang anak. Kemudian nanti dari anak ini lahir seorang yang dikatakan khalifah kelima, saking hebatnya beliau, itu Umar bin Abdul Aziz, pemimpin yang luar biasa, yang dikenal, yang hanya sebagai pemimpin apa ya, pemimpin susupan. Jadi beliau itu melawan arus kerajaan. Seharusnya yang jadi khalifah setelah ini meninggal tuh ini. Ya, tapi dicari oleh kerabat yang lain. Umar bin Abdul Aziz masuk ke sana. Tapi dengan syarat, kalau Umar meninggal, yang ini sudah ditentukan begitu ya. Misalnya saya seorang raja, seharusnya anak pertama saya yang jadi raja, tapi kayaknya nggak cakap dia, udah aku suruh orang lain, tapi kalau dia meninggal anak saya yang jadi raja, begitu. Dalam waktu yang hanya kalau nggak salah 2 tahun atau semester, saya lupa, itu beliau bisa mengembalikan kemakmuran. Dan beliau punya sebuah tempat seperti ini, Pak, yang dikira sebagai markas untuk mencari menyimpan harta-harta ya ketidakjujuran, tapi ternyata isinya hanyalah sebuah sejadah dan mushaf saja. Ya, dan beliau benar-benar orang yang jujur, Pak. Tidaklah berlalu 1 malam dikembalikan hak-hak orang-orang yang dizolimi, sampai geger istana ketika itu bahasa kita. Dan ini berusaha bagaimana bikin makar orang ini segera dikucilkan, karena orang jujur kayak gitu, Pak. Ada seorang misalnya bupati jujur, ini asing lah udah ini cari-cari masa lalunya, pergi dia.
Ada misalnya seorang Kapolres, dia jujurnya asing pindah ke tempat lain. Ya, dan ini sebuah sistem. Dan terakhir adalah kisah yang sering juga saya sampaikan, kisah tentang seorang santri. Seorang santri yang dia ingin belajar ilmu agama. Dia datang kepada seorang syekh tua di sebuah masjid. Dia pengen mulazamah, pengen belajar ilmu agama. Silakan, kata syekh, tapi maaf nak, saya ini orang yang tidak berada. Prinsipnya kalau ada makan kita makan, kalau nggak ada makan kita puasa. Siap? Nah, ini diuji dengan kesiapan tadi. Siap? Siap. 3 hari 3 malam tidak ada makanan. Di pengajian orang semangat, dia mojok di sana, kelaparan. Nggak konsen lagi, Pak. Ya. Ayolah, boleh maling aku nih. Kenapa? Nak mati bentar lagi nih. Izin Pak Ustadz, iya silakan. Langsung dia naik ke atas masjid. Dan zaman dulu kan masjid dengan rumah tuh deket-deketan, Pak. Jadi bisa loncat satu atap ke atap yang lain. Loncat. Untuk mencari makanan darurat. Kaidahnya ad-darurat tubihul mazurat. Darurat membolehkan hal yang diharamkan. Lah, boleh aku nih makan maling ini. Kemudian dia mencium sebuah bau yang enak. Turun dari sana. Ya, dia kayaknya sepi, gak ada orang, turun. Ya, dilihat rumah nih, ke dapurnya. Ketika dibuka, ada bazinjan. Bahasa kita adalah terong, Pak. Ya, saya dulu gak suka terong, Pak. Sejak ke Jember, semua suka. Itulah kehidupan santri, Pak, ya. Dulu gak suka ikan asin, gak suka terong, telur asin. Sejak mondok belajar agama, semua suka pemakan segala, karnivora sekarang. Ketika dia lihat terong tadi, dia makan. Makan 1 gigitan, Pak. Kemudian dia ingat prinsip jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau emang darurat enggak? Kan kadang kita bermudah-mudahan dengan darurat, padahal masih ada opsi yang lain. Ya, bisa kerja, bisa cari uang dulu dan seterusnya. Dia ingat, saya santri, jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Ini melanggar hati nurani tadi, kejujuran tadi. Dia yakin ini salah. Akhirnya dia jujur kepada Allah, dia bertobat, istighfar, dia tutup, dia kembali ke masjid. Dan 1 terong, Pak, 1 gigit nggak bikin kenyang, masih mojok di sana kelaparan, nggak khusyuk untuk menyimak pengajian. Pengajian bubar. Kemudian ada seorang wanita di balik hijab memanggil, wahai syekh, ya, saya ini seorang janda muda. Ya, baru saja meninggal suami saya dan sudah lewat 4 bulan 10 hari. Dan saya ini orang asing di sini dari jauh. Ya, dan saya ini alhamdulillah suami saya meninggalkan harta warisan yang banyak. Wah, ini idaman laki-laki ya. Harta warisan yang banyak, dan saya ingin menjaga kehormatan diri. Bisa nggak mencari seorang laki-laki yang belum menikah, ya, untuk menjadi suami saya? Oh ya, ada. Ya, ada. Dipanggil, engkau fulan sini yang tadi, yang lapar tadi. Atau ngapo sih? Kau belum nikah kan? Iya, belum. Nah, kau gak ada sama seorang seorang janda muda, cuman dia punya penghasilan begini miliar, atau bisa fokus untuk belajar dan seterusnya. Oh iya, cak mana nak gaji menanapkahi dia, aku berarti 3 malam ndak makan. Iya, tapi dia punya harta yang cukup untuk peninggalan dari suaminya. Kemudian ya, insya Allah bismillah syekh, dipanggil walinya, seorang kakek tua, paman dari wanita ini. Dulu kan ndak pakai N1, N2, N3, Pak, kelurang dulu, kau enggak dulu. Yang penting ada wali, ada saksi, ada mahar, udah ijab kabul sah. Selesai, sudah baliklah kau ke rumah baru kau, ditariklah di sana. Dia masuk ke rumah barunya, pas dilihat, cak pernah nyingok ya rumah ini, ya. Tadi aku sudah masak spesial, kata si perempuan tadi. Masakan tadi 3 hari 3 malam nggak makan ya. Alhamdulillah saya punya masakan spesial. Tadi barusan masak terong. Nah, tambah cemas budaya tadi. Ketika itu akhirnya ketika dia ke dapur, astagfirullahaladzim, ada pencuri masuk ke sini, ada bekasnya terong. Langsung sang pemuda tadi pun menangis dan dia jujur, aku tadi dia kesini tuh. Lihat prinsipnya, Pak, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya terongnya yang Allah berikan, Pak, pancinya.
Yang bikinnya sama rumahnya Allah berikan kepada orang yang jujur kepada Allah. Tapi ini yang belum kita perjuangkan. Maka marilah kita mulai malam hari ini setidaknya punya prinsip untuk berusaha jujur sama Allah Subhanahu wa taala, menyelaraskan apa yang kita yakini di hati dengan lisan dan perbuatan kita. Demikian, mungkin ada pertanyaan ya. Nah, ada pertanyaan ya, karena ini sifatnya bukan untuk fikih ya. Silakan tanya Ustaz yang lain. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan mungkin Ustaz Hidayatullah ya tentang masalah fikih nikah ya, fikih rumah tangga. Ini penting ya, penting sekali karena kehidupan kita tuh ada jomblo dan ada rumah tangga ya. Sehingga bagusnya kalau kita berhasil di jomblo, berhasil juga dalam rumah tangga. Ya, ada pertanyaan ini. Ustadz, hukum sholat memakai cadar. Apakah cadar bisa pengganti masker saat pandemi? Dan jujur, jika suami menikah diam-diam termasuk tak jujur, berdosakah? Iya. Kenal kau? Iya, masalah sholat menggunakan penutup wajah, masker atau cadar ya. Ada hadis yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam antal tiatil fam fi shalah, atau kama qala, Nabi melarang menutup mulut di dalam salat. Tapi larangan ini kata para ulama jumhur ulama mengatakan hukumnya makruh, tidak sampai derajat haram. Jadi salat pakai masker makruh, salat pakai cadar makruh, kecuali ada hajat. Contoh ketika pandemi atau ketika bercadar di tengah-tengah masjid yang kira-kira ada orang yang bisa ngelihat, kayak misalnya musola ya, musola mall yang orang laki-laki bisa melihat kita sedangkan kita bercadar, maka pakai cadar ya. Adapun masalah masker, mengganti masker, masalah kesehatan ini kayaknya belum sampai belum sampai sana. Tanya pada ahli kesehatan saja apakah bisa menggantikan apa sebagai pandemi saat pandemi. Tapi kalau sebagai sholat saja masker, cadar, intinya dia menutup wajah, ini nggak masalah ya. Dan masalah menikah diam-diam termasuk tidak jujur ya, tidak jujur terhadap istri ya, tentu saja ini akan menimbulkan ketidakjujuran. Berbeda dengan zaman dahulu yang dipraktikkan oleh para sahabat dulu atau misalnya para ulama yang memang ketika itu memungkinkan akses untuk bisa menikah diam-diam. Sedangkan zaman sekarang ya kayaknya berat ya, karena kita akan biasa untuk berdusta. Nah, kemana? Nah, ke Indomaret, bener Indomaret, tapi setelah itu ke tempat lain. Ya, jadi kita akan banyak berdusta, sehingga baiknya jangan menikah diam-diam. Dan istri pun kalau suami udah mampu ya secara finansial, secara mental dan secara ilmu ya, maka kita juga tidak berhak untuk menghalanginya ya, karena ini juga bagian dari ya kejujuran ya. Jujur ini menerima syariat Islam atau tidak. Sebagian orang kadang tidak jujur. Kau anti poligami? Ini anti aku. Kalau suami kita menikah lagi, wajar Pak kita sedih, kita marah. Tapi suami wong nikah lagi, ya suami orang lain nikah lagi, kita yang panas. Suami orang lain ini, Pak Ustadz itu nikah lagi, no Ustadz itu, ngapa kau nih? Katanya jujur, tidak anti, beda. Kalau suami kita yang menikah kita panas, itu masih dalam kategori wajar, ya manusiawi, sedih. Tapi kalau ada orang yang melakukan sedangkan kita panas, berarti kita nggak jujur. Kita berarti bukan membenci, bukan tidak hakikatnya kita tidak pro sama hal tersebut, ya. Dan masalah adil nggak adil itu bukan urusan kita, Pak, teman-teman ya. Oh, tapi dia tidak adil, tapi dia begini, itu bukan urusan kita. Yang jelas kita meyakini ini boleh. Tapi saya Pak Ustadz jujur belum mampu untuk dipoligami, bilang sama suami. Ya, bilang sama suami. Dan suami pun ya kalau memang belum bisa menambah layangan, jangan paksakan. Nanti layangan pertama putus. Ya, lego dua-duanya lego misalnya. Tapi kalau memang bismillah ada kemampuan dan Allah mudahkan, semoga Allah mudahkan, Allah kuatkan. Jadi kita harus proporsional. Ya, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ya, wallahu taala a'lam ya. Ya sudah tutup lah ya, agak ribut ya balik ini.
Kalau ada yang nanya lagi ya, nggak ada bantah-bantahan pula dari masalah ini. Yang jelas tadi jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.